semua, perkenalkan nama saya Nova Ciao Farida. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 301414906. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran etnosains yang diampu oleh Profesor Dr. Sudarmin MSI dan Dr. Waras Sumarni MSI. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara dan merekonstruksi sains asli masyarakat dengan sains ilmiah mengenai proses pencucian keris pada tradisi upacara panjang jimat di Keraton Kacirbonan, Kota Cirebon. Yuk langsung saja kita simak videonya. Halo teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di Keraton Kacirbonan. Nah, Keraton Kacirbonan ini dibangun pada tahun 1808 Masehi oleh Pangeran Amirul Mukminin Khairuddin II dengan permaisurinya yaitu Ratu Raja Lesming Puri. Nah, salah satu kebudayaan yang masih ada di Keraton Kacirbonan ini adalah proses pencucian keris pada saat upacara tradisi panjang jimat. Nah, untuk lebih memahami mengenai apa itu tradisi panjang jimat dan juga mengenai proses pencucian keris, saya akan melakukan wawancara oleh salah satu narasumber yang ada di Keraton Kacirbonan ini. Untuk yang lebih memahaminya, kita simak video berikut ini. Salah satu narasumber yang ada di Keraton Kacirbonan. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, Bapak mungkin untuk pertama bisa perkenalan nama, tempat tinggal dan pendidikan terakhir. Kenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elang Ian Arifudin. Saya diamanati oleh Sultan Kacirbonan ke-9 menjadi Kepala Unit Purbakala dan Cagar Budaya di Keraton Kacirbonan. Alamat saya Komplek Keraton Kacirbonan nomor 85 dan pendidikan terakhir saya sarjana hukum. Oke, baik Bapak. Langsung saja saya akan melakukan wawancara mengenai bagaimana proses pencucian keris pada saat tradisi upacara panjang jimat. Mungkin untuk yang pertama, Bapak, saya ingin menanyakan terlebih dahulu mengenai bagaimana sejarah tentang tradisi upacara panjang jimat dan apa itu tradisi dari upacara panjang jimat sendiri. Baik, terima kasih. Tradisi ada terkait upacara panjang jimat itu di era Sunan Jati kurang lebih abad antara 14-15. Ini adalah satu bukti bahwa tradisi ini semacam dibuat untuk generasi yang akan datang selanjutnya, karena pada waktu itu belum ada alat dokumentasi yang canggih. Artinya tradisi ini juga sama dengan dokumentasi yang kelak akan menjadi tradisi turun-temurun di Kesultanan Cirebon. Dan tradisi panjang jimat ini isinya yaitu semacam proses kelahiran Kanjeng Rasul atau proses kelahiran seorang bayi ke dalam di dunia. Nah, terkait dengan penyucian atau jamasan pusaka, keris, tumbak, batik, pedang, dan lain-lain, tradisi yang dilakukan di Kesultanan Cirebon tepatnya di satu Maulid. Satu Maulid itu sudah masuk ke dalam ritual atau tradisi menyambut lahirnya Kanjeng Rasul. Jadi beberapa pusaka yang kami miliki itu dijamas atau dicuci pas tanggal 1 Maulid. Proses pencuciannya itu dengan satu ritual, ada air kelapa, ada
perasan jeruk nipis, ada juga minyak anti karat, juga terakhir nanti di finishing dengan memberikan wangi-wangian yaitu minyak wisik atau minyak keris. Oke, baik Pak. Tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai prosesnya ya Pak. Untuk proses yang lebih detailnya itu dari awal hingga akhirnya itu bagaimana ya Pak? Tentang proses pencucian kerisnya. Ya, dari proses pencucian keris awalnya kita bersihkan dengan kuas dari debu-debu selama kurun waktu 1 tahun, jadi 1 mulut tahun sebelumnya itu kita bersihkan dari debu-debu. Nah, setelah dibersihkan baru proses memasukkan ke dalam satu wadah yang sudah dikasih air kelapa, Mbak, air kelapa dugan secukupnya saja. Artinya yang penting bilah keris itu masuk ke dalam air kelapa itu kalau korosi atau karatnya itu berat atau banyak, itu bisa dikum ya, bahasa Cirebonnya dikum itu dimasukkan ke dalam air kelapa itu selama kurang lebih 3-4 hari. Tapi kalau umpamanya kelihatan terawat dan masih kelihatan bersih dan bagus, itu cukup 1 hari 1 malam saja. Setelah itu kita angkat dan kita bilas dengan air bersih. Setelah dibilas, kita kuas dengan cairan jeruk nipis. Nah, cairan jeruk nipis itu satu untuk menghilangkan noda karat yang masih menempel kepada bilah keris tadi. Sekali masih nampak, setelah dikeringkan itu biasanya masih ada warna kuning itu dampak dari karat. 2 kali kita bilas lagi dengan koas ya, dengan kucuran air jeruk nipis. Setelah 2-3 kali bilah tadi akan terlihat putih bersih. Nah, kalau sudah kelihatan putih dan bersih, itu tandanya karat itu sudah hilang, artinya sudah tidak ada. Nah, langkah berikutnya yaitu dibilas lagi dengan air bersih dan kita jemur lagi, baru kita kasih minyak anti karat. Minyak anti karat maksudnya agar proses 1 tahun ke depan itu tidak terkena dengan polusi karat. Setelah dikasih minyak, dikoas, nah selanjutnya dikasih minyak atau wangi-wangian. Wangi-wangian itu biasanya kalau di keraton menggunakan minyak wisik keraton. Campurannya itu ada campuran minyak cendana, minyak gaharu, satu laginya apa, ada yang wangi lagi, Mbak. Pokoknya dari 3 unsur tadi itu jadi namanya minyak keris keraton. Oke, baik. Berarti untuk bahan dari proses pencucian keris ini sendiri, yang pertama itu ada air kelapa, ada jeruk nipis, kemudian ada minyak wisik ya Pak ya? Ya. Kalau misalkan dicuci pakai ini juga nggak ya Pak? Apa namanya, kembang 7 rupa? Ya, itu air bilasannya air bilasannya ada, itu air kembang 7 rupa. Dan tentunya sebelumnya juga kita dari awal ya, mulai dari awal itu kita menyediakan tumpeng jeneng. Tumpeng jeneng itu ada tumpeng, ada kakak ayam, ada pisang raja, kembang 7 rupa, minum air 7 rupa juga, ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, wedang selasih, terus air putih juga ada, pokoknya jumlahnya ada. Terus kami juga sebelum memulai jamasan, kita hadroh dulu, Mbak, artinya mengirim Al-Fatihah kepada leluhur, kepada nenek moyang kita, mohon doa restu tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses ini bisa berjalan dengan sukses. Oke, baik. Tadi terkait dari bahan-bahannya yaitu air kelapa, jeruk nipis, kemudian tadi ada minyak wisik ya Bapak ya. Ya. Kira-kira nih Pak, kenapa bahan-bahan ini dipakai? Apakah mengandung arti tersendiri atau manfaat tersendiri, atau enggak ada seperti apa ya, turun temurun gitu? Bagaimana itu? Ya, jelas kalau dari mulai air kelapa ini kan mengandung unsur asam ya, yang bisa mengelupaskan karat daripada bilah
keris tadi. Kedua juga sama, yang jeruk itu ada unsur asamnya juga, itu sama fungsinya untuk membersihkan dari karat. Nah kalau sudah masuk ke dalam wangi-wangian, tentunya wangi-wangian ini juga salah satu sunnah Rasul, Mbak. Sunnah Rasul akan suka akan wangi-wangian, di antaranya kita menggunakan wangi-wangian untuk bilah keris tadi. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini mengenai kerisnya itu sendiri, apakah terbuat dari besi atau perunggu ya? Ya, kalau keris itu kan terdiri dari beberapa unsur logam, Mbak. Kalau khusus untuk seorang raja itu biasanya bertinatah, Mbak. Ada tinatahnya yang sebagian, ada juga yang kamarogan. Kalau kamarogan itu hampir full pamornya itu dihiasi oleh logam mulia, oleh emas. Tapi ada juga untuk pangeran dan selanjutnya ada juga sebagian dikasih emas atau untuk pangeran palsu. Jadi kalau logam-logam yang lain itu ada unsur besi baja ya, besi baja keris, dan satu yang tidak kalah unik yaitu ada unsur batu meteor. Nah unsur batu meteor ini yang akan menimbulkan satu pamor. Pamor itu motif yang ada di dalam keris. Itu bisa pesanan, Mbak. Kalau pesanan itu biasanya order dari salah seorang sultan, order dari salah seorang pangeran patih, atau order dari para petinggi-petinggi keraton. Itu biasanya ada motif-motif tertentu yang bisa dipegang. Ada kasuta, ada udan mas, ada sadasa eler, ada bunga balong, ada vaksin agariman, seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi bisa disimpulkan bahwa upacara panjang jimat itu sendiri dilakukan pada satu Maulid itu mulai kita mencuci mulai mencucinya. Kalau upacara panjang jimatnya di 12 Rabiul Awal. Oh ya, 12 Rabiul Awal. Berarti untuk pencucian kerisnya itu dari sebelumnya, Ya, kemudian 12 hari sebelum. 12 Rabiul Awalnya itu semacam upacaranya seperti itu ya, Pak. Oke, baik. Berarti untuk bahan-bahannya sendiri hanya yang tadi ya, Pak? Hanya tadi air kelapa, jeruk nipis, kemudian ada minyak wisik itu ya, Pak? Ya, wisiknya kami menggunakan wisik putih, bukan wisik yang hitam, karena kalau wisik hitam itu cenderung menyimpan karat, susah untuk dibersihkan. Kalau wisik putih bisa dibersihkan. Jadi dari dulu pakainya minyak wisik putih ya, Pak? Ya. Baik. Mungkin untuk wawancaranya sekian ya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah menjelaskan mengenai proses pencucian keris pada tradisi upacara adat, yaitu panjang jimat. Nah, baik teman-teman, untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana proses pencucian panjang jimat, kita akan simak video berikut ini.
Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rekonstruksi sains asli masyarakat ke dalam sains ilmiah pada proses pencucian keris dalam tradisi upacara panjang jimat. Untuk yang pertama, bilah keris yang dilepas dari gagangnya kemudian direndam semalaman menggunakan air kelapa. Untuk sains asli masyarakatnya adalah untuk menghilangkan kerak-kerak yang terdapat pada bilah keris. Sedangkan sains ilmiahnya adalah air kelapa memiliki pH kurang lebih 4,75 yang menunjukkan bahwa air kelapa ini bersifat asam. Air kelapa merupakan asam lemah sehingga dapat melarutkan logam yang teroksidasi. Kemudian, setelah direndam, bilah keris diolesi dengan jeruk nipis. Nah, untuk sains asli masyarakatnya adalah untuk menghilangkan karat-karat yang terdapat pada bilah keris. Sedangkan, untuk sains ilmiahnya yaitu logam mengalami korosi akibat dari proses oksidasi logam. Air jeruk nipis mengandung unsur-unsur senyawa kimia diantaranya limonen, linalit asetat, geranil asetat, dan asam sitrat. Kandungan asam sitrat yang merupakan asam lemah inilah yang dapat melarutkan logam yang teroksidasi. Air perasan jeruk nipis mempunyai efek sebagai antioksidan yang kuat karena kandungan flavonoidnya. Kemudian, keris yang telah dibersihkan menggunakan jeruk nipis kemudian dibilas menggunakan air kembang 7 rupa. Nah, untuk sains asli masyarakatnya adalah agar air rendaman lebih harum dalam proses pencucian keris sehingga menghasilkan aroma wangi pada keris yang sudah dicuci dengan air rendaman tersebut. Sedangkan, untuk sains ilmiahnya adalah kembang 7 rupa memiliki kandungan ilmiah. Adapun penjelasan ilmiah mengenai kembang 7 rupa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian mahkota bunga mawar digunakan sebagai bahan baku utama ekstraksi minyak atsiri karena dinilai memiliki aroma yang lebih harum dibandingkan dengan bagian bunga lain. Yang kedua, bunga mawar putih menghasilkan minyak atsiri yang berguna untuk parfum, pengobatan, dan kosmetik. Adapun metode yang digunakan untuk menghasilkan minyak bunga mawar putih yaitu dengan proses ekstraksi pelarut mudah menguap.
Yang ketiga, bunga cempaka putih memiliki kandungan senyawa alkaloid, mekelarbina, dan liriodenina. Kedua senyawa ini memiliki khasiat sebagai ekspektoran atau obat pelancar dahak dan diuretik atau obat pendorong air seni. Bunga cempaka putih banyak mengandung minyak atsiri yang dapat digunakan untuk minyak wangi. Yang keempat, bunga melati kaya akan zat alam seperti minyak eteris atau zat berbau. Selain itu, mengandung banyak senyawa kimia, yaitu seperti indol, linalkohol, asetat benzilik, alkohol benzilik, dan jasmon. Yang kelima, bunga kenanga mengandung senyawa saponin, flavonoid, serta senyawa minyak atsiri yang mengandung senyawa polifenol, beta-karyofilen, alpha-terpineol, beta-linalol, farnesol, metilbenzoat, germakrende, dan benzilbenzoat. Yang keenam, bunga sedap malam atau Polyanthus tuberosa L mengandung bahan aktif minyak atsiri dengan kandungan zat aktif geraniol, linalol, dan eugenol yang dapat digunakan sebagai bioinsektisida. Yang selanjutnya ada bilas. Setelah keris dibilas menggunakan air kembang 7 rupa, keris dijemur dalam ruangan tanpa terkena sinar matahari secara langsung. Untuk sains ilmiahnya yaitu bilah keris yang telah dicuci kemudian dianginkan memiliki maksud agar pembentukan lapisan senyawa oksida besi arsenik bisa sempurna. Pembilasan dimaksudkan untuk menghentikan reaksi kimia antara besi dan warangan sehingga keris tidak terlalu gosong dan dikeringkan sampai bilah keris benar-benar kering dan tidak ada permukaan yang masih basah. Dan untuk yang terakhir, setelah kering, keris diolesi dengan minyak cendana atau minyak misik untuk mengharumkan keris yang telah dicuci. Nah, untuk sains ilmiahnya yaitu minyak atsiri adalah bagian yang paling bernilai dari cendana. Bagian kayu dari akar cendana adalah yang paling potensial sebagai sumber minyak atsiri dengan kandungan 10%. Bagian kayu, batangnya mengandung 4-8% minyak atsiri. Sedangkan ranting utamanya mengandung minyak atsiri 2-4%. Minyak cendana memiliki kandungan sesquiterpena di atas 90% dengan xentalol sebagai komponen utama. Minyak cendana juga mengandung turunan dari isomer xentalol lainnya sebagai komponen, minyak cendana mengandung turunan dan isomer xentalol lainnya sebagai komponen minor. Kayu cendana juga mengandung zat warna yang disebut dengan santalin dan santarubin. Nah, itu tadi teman-teman hasil wawancara dan juga hasil rekonstruksi sains asli masyarakat ke dalam sains ilmiah mengenai proses pencucian keris pada tradisi upacara panjang jimat di Keraton Kacirbonan, Kota Cirebon. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.